saya tadi di televisi melihat berita. Beritanya itu kalau tidak salah di TV One apa News TV ya. Itu ada berita ada anggota dewan. Ada anggota dewan di satu daerah. Tidak saya sebutkan daerahnya. Itu beritanya dia mengembalikan uang korupsi. Mengembalikan uang korupsi sebesar 3 miliar. Mengembalikan uang korupsi sebesar 3 miliar. Tapi saya tidak meneruskan itu beritanya itu. Jadi 3 miliar itu dikembalikan. Apakah setelah dikembalikan terus bebas dari hukuman atau tidak, saya tidak tahu. Tapi akhirnya saya mikir, kok teman-teman gitu ya. Kok teman-teman orang itu korupsi sampai 3 miliar. Sementara ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat ini semakin lama kok semakin tidak jelas ini. Nah, sekarang orang nyari gas itu sudah sulit. Gas 3 kilo sekarang sudah sulit juga. Loh ini kok teman-teman sampai korupsi 3 miliar. Apa ya gak mikir tonggo-tonggo nih. Gak mikir wong fakir miskin, gak mikir anak yatim. 3 miliar itu dicoro untuk bikin atau untuk bantu fakir miskin kan wis sampai dua lapangan pekerjaan itu. Nyalok sampai 3 miliar. Itu kok teman-teman gitu nah. Apa ya? Ya enggak tahu juga kita sebabnya apa dia itu kok sampai korupsi 3 miliar. Entah dia itu sendirian, entah itu bareng-bareng gitu. Nah, enggak paham. Yang jelas saya tadi jengok berita seperti itu. Ada orang korupsi terus uangnya dikembalikan 3 miliar. Nah, pertanyaannya kan banyak. Lah uang yang dikembalikan 3 miliar itu dikembalikan kemana? Terus dimasukkan kemana dan untuk apa? Apakah untuk membayar kerugian negara yang 3M tadi itu? Pos-posnya mana? Nah itu yang kita tidak paham. Jadi tapi intinya ya tadi kok teman-teman gitu, kok teman-teman dolimnya itu kok teman-teman apa ya gak mikir bahwasanya apa yang digawikan, apa yang diperbuat itu bakal ada konsekuensinya, bakal ada tanggung jawabnya. Itu di satu daerah itu. Tidak tahu di daerah-daerah lain kayak di pusat barang itu yang sampai berapa miliar itu. Oh ya Allah Rabbi. Tapi ya itu wis dalane urip. Dalane urip yang bakal nanti dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tapi kalau dipikir ulang, ketika kita melihat seperti itu dia korupsi 3 miliar nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatannya. Termasuk saya yang melihat itu pun juga apakah bebas dari pertanyaan Allah? Tidak, sama saja. Yang korupsi ya ditanyoi Gusti Allah, mempertanggungjawabkan. Yang tidak korupsi kayak saya ini pun juga ditanya juga sesuai dengan perbuatan.
Jadi sama saja. Seluruh manusia ini bakal ditanya sebab ya manusia ini kan punya perbuatan. Jadi segala perbuatan sekujur tubuh kita ini akan ditanya juga di hadapan Allah. Tinggal lebih banyak mana yang bernilai dosa dengan yang tidak, sama saja. Jadi kalau diambil dari sisi negatifnya, loh kok teman-teman, wong itu sampai korupsi. Kalau diambil dari sisi positifnya menjadi ibroh. Kita ingat, wah ini orang ini dolim orang ini. Dolim kelas besar. Nah, sementara saya yang melihat, kira-kira bebas tidak dari perbuatan dolim, sekalipun skalanya kecil. Dolim terhadap diri sendiri, dolim kepada orang lain, lebih-lebih dolim kepada Allah dan Rasulnya. Sama baik sebenarnya, nah, dipikir-pikir. Jadi apa yang kita lihat itu menjadi sebuah pelajaran yang kembalinya juga kepada kita, bukan hanya kepada orang lain. Itu kalau diambil dari sisi positifnya. Sama saja. Kita jadi anak bakal ditanya oleh Allah bagaimana kita menjadi anak yang baik kepada orang tua. Kita menjadi seorang bapak akan ditanya juga oleh Allah bagaimana ketika kita jadi bapak, ketika kita jadi menantu, ketika kita jadi mertua, ketika kita jadi kakek, ketika kita jadi tetangga, ketika kita jadi pedagang, terus kabeh. Semuanya bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi positifnya ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu bisa menjadi nasihat bagi diri kita akhirnya. Nah, kalau kita melihat orang yang korupsi 3M itu dolim, ya kita yang melihatnya jangan sampai berbuat yang seperti itu. Itu kan ilmu juga akhirnya, sekalipun dari berita yang tidak bagus, tapi ilmu bagi kita. Memang betul Allah mengatakan, berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu ini tidak ada yang batil, tidak ada yang batal. Artinya ya pendek katanya itu tidak ada yang tidak bernilai manfaat. Sampai Allah menciptakan setan itu ya manfaat juga ya pikir-pikir. Ada pembeda mana ketika kita ini menjalankan langkah-langkah atau mengikuti langkah syaitan, atau mana yang tidak. Ini manfaat kabeh intinya. Nah, jadi ya ini juga bagian daripada ya sandiwara kehidupan. Sandiwara kehidupan, setiap manusia itu punya peran. Ya, setiap manusia punya peran, ya. Setiap manusia punya cerita, setiap manusia punya peristiwa, ya macam-macam. Dan semuanya ada tulisan masing-masing. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar adalah sesuatu hal yang bisa manfaat dan kita bisa mengambil tauladan, bisa mengambil sisi baiknya dari perbuatan, sekalipun perbuatan itu tidak baik, tapi jadikan itu ibroh, pelajaran bagi kita. Kalau itu baik, mudah-mudahan kita bisa menirunya. Kalau itu kita pandang tidak baik, ya mudah-mudahan kita tidak menirunya. Dan sekaligus kita berdoa kepada Allah, sekalipun kita tidak mengangkat kedua tangan, minta ya Allah, perbuatan baik yang dia perbuat itu mudah-mudahan saya pun juga dapat berkah untuk bisa melaksanakan, anak kita, keturunan kita. Kalau kita melihat perbuatan yang tidak baik, ya kita mohon kepada Allah. Jangan sampai perbuatan jelek itu kita yang melakukan, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, itu mudah-mudahan tidak melakukan. Seperti itu. Ya, itu manfaatnya. Terima kasih.